Hai, oke. Jadi sekarang kita akan membongkar sebuah notebook dari merek Axio ya, produk Axio. Nah ini dia si notebooknya ini sih kayaknya notebook jadul gitu ya, udah produk lama dan ya penasaran kita lanjut bongkar aja ya. Oke, yang pertama kita copotin dulu bagian baterainya ya bro. Yo. Oke bro, ini dia untuk bagian baterainya dan ini untuk bagian baterainya udah gue bongkar ya. Nanti kita lihat untuk baterainya model M1100 BAT ya. Untuk voltasenya ini 11,1 volt 2200 mAh ya bro, seperti itu untuk produk dan spesifikasi baterainya tuh ya tadi kelihatan. Ini dia untuk baterainya bentukannya seperti ini dan ini bisa kita langsung buka aja ya, soalnya udah dibuka. Dan untuk kebongkarnya tinggal dikupas aja dari pinggir-pinggirnya, kan kelihatan suka ada garis di bagian pinggir-pinggirnya kayak garis sambungan gitu, dan langsung copot deh. Ini dia bro untuk bagian casingnya tuh, casing penutup baterainya, dan ini untuk baterainya bagian dalamnya seperti ini. Ini untuk yang bagian PCB, ini bagian kalau nggak salah BMS ya, baterai manajemen sistemnya ya. Jadi bagian chargernya di setting di situ ya. Ini ada 3 baterai dan oke, kita copotin dulu aja bro. Ini dia bro, sudah dicopotin. Ini dia untuk bentukannya seperti ini ya, bentukan bagian-bagian si baterainya. Untuk baterainya ini jenis 18650 ya. Dari ini yang dari merek Samsung. Untuk EMH-nya kelihatan bro, berapa EMH-nya kelihatan, dan disitu ada kayak barcode gitu ya. BTW ini kerusakannya di baterai ya. Jadi kalau harus sambil dicas mulu, dan setelah gue ganti baterainya udah dia bisa. Jadi buat teman-teman tinggal coba ganti baterai aja kalau nggak bisa sambil harus sambil dicas ya. Ini dia Axio Pico model M110 PJM ya bro, dari Axio, dan itu bagian penutup belakang tuh bagian bawah kayaknya bisa dibuka. Kita buka dulu aja bro. Oke, ini dia bagian belakangnya seperti ini, sudah kita buka. Nah di situ ada RAM-nya tuh, ada slot RAM dan RAM-nya, terus di situ ada kayak bagian apa tuh, kalau nggak salah itu WiFi card ya, WiFi receiver. Oke, kita copotnya dulu bagian RAM dan WiFi cardnya. Oke bro, ini dia sudah dibongkar. Nah ini untuk slot RAM-nya seperti ini ya bro. Dan ini untuk RAM-nya jenis DDR3 ya. Nah di situ kayak ada soket lagi tuh, itu soket LCD kalau gak salah. Terus di sini bagian slot tadi ya WiFi card, dan di situ ada baterai CMOS-nya juga. Dan itu kayak kabel-kabel tuh, kalau gak salah itu kabel antena tuh yang ada soketnya gitu ya. Dan bentar, sekarang kita coba lihat untuk bagian WiFi card-nya. Ini dia. WiFi card-nya bentukannya seperti ini. Ini bagian belakang Azure Web AW itu apa tuh? RTL gitu ya, mungkin Realtek jenisnya mungkin ya, I don't know. Terus ini untuk RAM-nya Elpida 2GB 1R8 PC3 12800 ya. Jadi PC3 ini sudah DDR3 ya. Mau jenis 12800 ya untuk ke serinya. Jadi dia untuk chipnya menggunakan Elpida dan chip Elpida. Dan oke, sekarang kita coba copotin bagian baterai CMOS-nya. Ini dia bro, untuk baterai CMOS-nya seperti ini. Dan ini untuk baterainya kayaknya udah bekas ngeganti ya, soalnya tuh dilingkari sama solasi gitu ya, dilem sama solasi ke kabelnya ya. Dan kayaknya sih emang udah bekas ganti. Dan oke, selanjutnya kita bongkar lagi bagian mana ya. Oh, kita copotin bagian keyboardnya bro. Nah ini bagian keyboard kita copotin, dan kita lihat di bagian bawah keyboardnya ada apa aja. Dan di situ untuk pencopotannya tuh kayak pin-pin gitu, ada pengunci-pengunci gitu, jadi sambil dicongkel gitu ya. Oke, sekarang lanjut kita ke pembongkaran dulu aja bro, bagian keyboardnya. Nah ini dia bro, untuk bagian keyboard notebook Axio ya. Dan itu ada nomor seri gitu, nomor kode-kode batang itu, dan ini ada model nomor. Nah ini model itu nomor seri keyboardnya ya bro. Dan ini untuk bagian soket fleksibel keyboardnya bro ya, seperti itu. Nah terus di bagian bawah keyboardnya tuh ternyata ada harddisk ya bro ya. Jadi kalian kalau mau ganti harddisk, copotnya keyboard dulu ya. Oke, sekarang kita pencopotan dulu aja bagian harddisk ya bro. Ini dia bro untuk bagian harddisknya. Nah ini untuk bagian belakang harddisknya, dan ini untuk bagian depannya. Untuk harddisknya ini menggunakan merek Hitachi, model berapa tuh, model sekian. Dan untuk storage-nya ukurannya gak kelihatan bro, gak kelihatan ditulis ya. Nah selanjutnya kita copot bagian casing ya. Untuk pencopotannya itu ada beberapa baut-baut tuh di bagian bawah keyboard ya. Itu ada baut-baut. Terus di bagian belakangnya pun juga ada baut-baut tuh ya. Tuh kelihatan tuh ya, ditunjukin tuh baut-baut.
baut-baut ya. Dan sekarang lanjut kita ke pencopotan dulu saja bro. Yo. Oke, ini dia bagian casing atasnya sudah kita copotin ya, kelihatan hasilnya seperti ini. Jadi agak lumayan banyak baut dan kita harus copotin semua baut-bautnya dulu. Dan ini untuk bagian touchpadnya seperti ini, dan klik kanan klik kiri itu seperti ini bagiannya, dan touchpadnya pun seperti itu. Nah, kita tahu bagiannya seperti, dan itu ada kabel lagi. Bro, bentar, itu kabel menuju ke tombol power bro. Jadi tombol powernya tuh kan misah itu, nah di bagian samping itu ya. Jadi ke tombol powernya tuh ada soket lagi. Terus selanjutnya kita coba lihat lagi bagian mainboard PCB mesinnya. Nah, ini dia mainboardnya seperti ini. Dan itu ada beberapa bagian tuh, ada yang baut-baut ya, ada yang di baut juga, dan ada soket-soket yang nempel juga. Dan oke, sekarang lanjut kita ke pencopotan semua baut-bautnya dan soket-soketnya juga ya bro. Let's go. Oke bro, ini dia sudah kita copotin bagian mainboard mesinnya atau motherboard atau mainboard. Ini ada si motherboard notebooknya seperti ini, anjay, kecil banget, simpel ya. Dia namanya juga notebook, jadi dipersimpel, diperkecil, diperingkas ya. Dan itu kayak sambungan lagi, kita copot dulu bagian sambungannya. Oke, ini dia sudah kita copotin, jadi kayak jadi dua PCB gitu ya. Nah, ini PCB yang kedua yang dari sambungan soket kayak tadi ya. Jadi di sini ada bagian dua micro USB, dua USB E dan satu port LAN, dan ada port PGA cardnya juga ya. Port display desktop ya, port display ke monitor ya. Terus di situ ada slot apa tuh? MMC mungkin ya. Ini dia slot-slotnya, dan di sini kayak slotnya gitu. MMC atau MMC atau micro SD, I don't know ya. Ada slot lagi, dan terus oke, sekarang lanjut ke mainboard utamanya bro. Nah, ini untuk bagian mainboard utamanya seperti ini, kelihatan tuh banyak banget komponen-komponen chip-chip yang tersambung, tertempel di dalamnya. Itu dari chip lagi. Bentar, nah ini chip yang kelihatan dulu, kita lihat. Untuk chipnya ini gak ada mereknya bro, kelihatan cuma ada tulisan Cina doang. Terus di sini ada bagian heatsink. Nah, ini blok prosesor bro. Ini blok prosesor, soalnya tuh ada heatsinknya. Terus di sini bagian slot LAN card, Wi-Fi card. Terus di sini bagian bawahnya, bagian bawah prosesor tuh ada komponen-komponen pendukung lainnya lagi. Terus ada chip-chip lagi, untuk fungsinya gue gak tahu, intinya chip. Dan di sini ada chip, dan itu kayak speaker bro. Ini speaker buzzer ya bro. Jadi pasti itu pintu ada suara beep gitu ya. Dan sekarang kita copotin bagian heatsinknya dulu bro. Oke, ini dia sudah kita copotin bagian heatsink pendingin prosesornya ya. Ini dia untuk heatsinknya seperti ini, bagian pendinginnya, dan ada fannya juga. Jadi si fannya tuh nempel di heatsinknya. Ini ada tulisan caution high temperature, mungkin bisa panas ya. Dan ini untuk fannya. Ada medet atau kode pembuatan mungkin. Terus ini untuk fannya dari ada ya, 5 volt 0,30 A ya. Jadi mungkin dia setengah amperan. Terus untuk heatsink pendingin prosesornya seperti itu. Dan sekarang kita coba lihat untuk prosesornya. Nah, ini untuk prosesornya di sini bro, udah kelihatan tuh. Dan ini di prosesornya gak ada tulisan-tulisan gitu ya. Jadi ini cuman polos bening gitu ya, gaya kaca ya, kayak kaca. Cuman bening doang ya. Yang penting kita udah bongkar ya bro. Jadi kelihatan prosesornya seperti apa. Dan ini sudah onboard ya bro. Jadi onboard tuh semua chipnya atau prosesor atau prosesornya tuh sudah di solder di PCB ya. Jadi kalau prosesor rusak harus ganti PCB gitu, harus ganti mainboard ya. Oke. Nah, selanjutnya kita copotin bagian loudspeakernya, itu dia loudspeakernya kita copotin dulu bro. Oke, ini dia bagian loudspeakernya sudah kita copotin ya, LR kanan dan kiri. Ini dia speakernya seperti ini bentukannya, itu kayak pakai kotak lagi atau pakai box lagi, box speaker gitu ya, mungkin biar suaranya makin enak gitu ya. Ini sabel L ya, mungkin bagian L, dan itu yang R nya seperti itu. Jadi satu soket ya, anjay. Oke, selanjutnya langsung ke bagian layar monitornya, bagian LCD nya kita copotin ya. Oke, kita bongkar dulu bagian LCD nya bro. Yo.
Oke, ini dia sudah terbongkar. Ini yang baru copot bagian frame depannya doang ya, bagian casing depannya. Dan ini dia bagian frame depannya seperti ini ya, seperti biasa terbuat dari plastik ya, karena kalau dari besi berat ya bro, dan ini terbuat dari plastik. So selanjutnya kita lihat lagi, bentar-bentar kita lihat-lihat lagi ini bagian LCD-nya seperti ini. Untuk LCD-nya ini ukuran berapa ini, 10 in atau 11 ya, kalau nggak salah 10 in ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pencopotan bagian layar LCD-nya bro. Oke, sudah copot dan bentar kita review lagi satu persatu bagian-bagiannya. Di sini ada bagian apa lagi nih? Bentar bro, itu ada kabel-kabel. Nah, ini ada dua kabel nih. Yang ini kabel-kabel. Nah, yang ini dua nyambung ke antena. Nah, ini antena kayaknya si WiFi ya, dan yang atasnya WiFi atau Bluetooth ya. Dan itu ada kameranya juga bro. Nah, itu kamera yang menyambung ke bagian bawah tuh, ke bagian kabel soket bawah. Dan di sini ada fleksibel lagi nih, ada kabel, ada soket lagi nih. Nah, ini soket LCD ya, yang menuju LCD, dan ini dia kabel LCD yang nyambung ke soket bawah. Terus ini untuk bagian LCD-nya bro ya, seperti ini. Bentar-bentar kita lihat-lihat ini si layar LCD-nya seperti ini bentukannya. Evo dari Evo ROS M11NWT2 M10, mungkin 10 inch ya bro, M10 tuh. Terus itu bagian apa tuh, ini bagian soketnya itu, all soket LCD-nya seperti ini ya. Ini untuk ukuran pinnya berapa pin ya, kayak sih 30 atau 40 pin ya, gue lupa bro. Dan ya intinya seperti ini bro ya, sudah kita bongkar. Oke, yap, jadi itu aja dulu untuk pembongkarannya. Thanks for watching, subscribe bro. Yo.